Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Kurniawan, NPM 19 14 370 478. Saya dari kelas regular 1, klaster 2B. Di sini saya akan membuat video presentasi dalam mata pelajaran desain thinking atau pemikiran desain. Video ini saya buat untuk memenuhi kewajiban saya untuk ikut dalam UTS. Di sini sudah tertera PPT yang saya buat. Di presentasi kali ini saya sudah menyiapkan materi tentang design thinking di tahapan empati dan define. Design thinking itu adalah proses berpikir dengan berfokus pada inovasi dan solusi. Dalam proses ini juga kita harus mencarinya dengan evaluasi dari sudut pandang manusia. Dari sudut pandang manusia itu juga. Contohnya customer dari sebuah produk atau jasa yang ditawarkan atau yang ingin diciptakan. Masuk dalam tahapan empati. Dalam tahapan ini merupakan langkah pertama atau langkah awal dalam pemikiran desain. Tahapan ini memiliki penjelasan untuk berempati terhadap customer atau segolongan orang-orang yang ingin kita bantu menyelesaikan masalahnya. Proses ini bisa dilakukan dengan mewawancarai mereka secara langsung. Dalam tahapan empati memiliki tiga proses. Yang pertama ada observasi, kedua engage, dan ketiga immerse. Dalam observasi ini, di dalamnya kita mengamati kondisi yang ada pada UMKM atau kegiatan tersebut. Mengamati dalam artian kita bertanya bagaimana kondisi di UMKM atau di toko itu, apakah ada permasalahan atau tidak. Dan yang kedua engage, kita terlibat secara langsung atau ikut serta supaya kita merasakan semua yang terjadi di kegiatan yang dilakukan. Contohnya kita ikut membantu seperti melayani pembeli, ya sekedar mengambilkan barang yang dicari oleh pembeli, memberikan kembalian yang diberikan oleh pembeli gitu. Dan yang ketiga ada immerse, ikut merasakan apa yang dirasakan user dalam hal yang terburuk sekalipun. Contohnya ikut merasakan ketika mereka dapat kerugian dalam hal salah memberi kembalian, atau ada barang yang sudah tidak bisa dipakai lagi, dan itu pastinya akan menjadi kerugian yang ditanggung di pihak mereka sendiri. Oke, kita lanjut. Di define masuk di tahapan kedua, yaitu tahapan kedua di pemikiran desain, yaitu define. Dalam tahapan define ini kita mengumpulkan informasi yang telah kita buat dan juga informasi yang kita dapatkan di tahap empati sebelumnya. Di sini kita akan menganalisis pengamatan dan mensintesisnya untuk menentukan masalah inti yang telah diidentifikasi atau yang telah diketahui. Kita harus berusaha mengidentifikasi masalah sebagai pernyataan masalah
dengan cara yang berpusat kepada manusia. Lalu di sini kami sudah membuat list permasalahan yang ada pada user dalam tahapan ini. List yang pertama tidak ada pembukuan uang keluar dan uang masuk. Tidak adanya pembukuan uang dan keluar masuk ini seperti ada pembeli, kita layani, kita beri kembalian, sudah. Tidak ada catatan atau hard outputnya ya, output atau minimal catatan itu tidak ada. Dan list yang kedua, tidak ada data stok barang. Di sini kita bisa menyimpulkan ketika ada pembeli yang ingin membeli barang dalam jumlah besar atau tidak seperti biasanya, kita di sini mungkin user kebingungan di sini ketika mencari data yang dicari oleh pembeli, ketika menanyakan stok barang yang ditanya oleh pembeli, dan penjual bingung untuk memberi pelayanan seperti apa ketika barang yang dicari oleh pembeli ini tidak ada. Lalu list ketiga yaitu sering kehilangan barang. Kehilangan barang mungkin ini juga terjadi pada UMKM atau toko atau semacamnya, sama yang lain. Kehilangan barang, toko yang sudah dipasang CCTV saja pun sering terjadi yang namanya kehilangan barang, apalagi yang toko tidak ada CCTV yang dipasang ataupun pelayanan yang kurang teliti gitu. Kejadian ini mungkin banyak terjadi kepada UMKM atau toko atau semacamnya yang lain yang di luaran sana. Lalu masuk ke tahapan list yang keempat, barang sering dipakai pribadi. Banyak yang saya ketahui, banyak UMKM atau toko atau semacamnya atau kedai yang menjaga tokonya sendiri secara pribadi, dengan artian secara tidak langsung mereka ketika hal kecilnya saja, ketika mereka haus atau apapun, mereka malas untuk mengambil minum, mereka ngambil di toko mereka. Jadi ketika saat pendataan, jika ada pendataan di data penjualan ada 5 barang, ketika dihitung kok cuman terdata 4 barang, lalu di situ pasti yang merasa memakai itu pasti bingung juga untuk memasukkan data itu. Lalu ada list kelima, tata letak tidak menarik. Tata letak tidak menarik ini seperti mungkin yang punya toko atau UMKM atau semacamnya mungkin kurang waktu untuk merapikan barangnya, mungkin itu. Lalu list selanjutnya, jumlah pelanggan berkurang. Ini bisa kita tarik dari list kedua dan list kelima tadi. List kelima, karena pelayanan tadi pelayanan yang diberikan kepada pembeli itu tidak diterima dengan baik oleh penjual, sehingga pelanggan itu otomatis berkurang. Sekarang banyak penjual itu yang tidak ramah oleh pembelinya.
sekedar senyum saja mereka tidak mau. Mungkin itu juga bisa menjadi faktor berkurangnya pelanggan. Kekurangan modal, ini bisa kita tarik di list pertama tadi. Tidak ada pembukuan uang keluar dan keluar masuk, uang masuk. Tidak ada pembukuan ini mungkin bisa menjadi faktor kekurangan modal ketika mereka melakukan rekapan keuntungan selama 1 bulan itu. Mereka merasa kok pada pentotalannya kok berkurang, sehingga mereka memakai, mereka ketika mau mengambil barang untuk menjual untuk hari kedepannya, mereka memakai modal yang sebelumnya untuk memenuhi barang yang di toko atau UMKM itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di permasalahan user. Lalu masuk ke fokus permasalahan yang kami dapatkan dari permasalahan user yang ada. Kami mengambil satu fokus permasalahan, yaitu pembukuan toko yang saat ini masih menggunakan pembukuan manual seperti data transaksi, data pemasukan, data pengeluaran, data stok barang, tagihan, dan laporan keuangan. Lalu dari tahapan ini bisa kami simpulkan dari permasalahan user yang ada, bahwa permasalahan yang sudah kami dapatkan pada toko atau UMKM yang kami riset ini, terdapat permasalahan dalam pembukaan toko yang masih manual. Seperti tadi, ketika pencatatan barang yang sudah terjual itu mungkin tidak tercatat oleh yang si punya toko ini. Baik, cukup sekian presentasi dari saya untuk tahapan empati dan define. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.